Jadi sistem sesi tanya jawab mengingat kondisi waktu, yaitu kita efisienkan satu penanya setelah memperkenalkan dirinya, langsung kepada siapa yang ingin ditanya, kemudian langsung dijawab oleh pemateri. Kami persilakan kepada seluruh hadirin, para pengunjung, boleh diangkat tangannya, kemudian perkenalkan namanya dan pertanyaan dituju pada siapa. Boleh dibantu panitia untuk kasih mikrofonnya kepada penanya kita yang telah mengangkat tangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena menyingkatkan waktu, langsung dalam pertanyaan. Baik, tadi sudah kami simak, ini dari sekuat MC Syariah ya. Oke, tadi membahas tentang memberikan kasih sayang untuk anak dari semenjak nol ya tadi ya. Memberi kasih sayang untuk anak dari 0 hingga 7 tahun. Jadi yang jadi pertanyaannya, bila seandainya kedua orang tua dari anak tersebut dia sama-sama bekerja, apa yang terjadi? Baik, kita lanjut. Maksudnya ayah atau ibundanya semenjak dia sudah melahirkan kasih sayang atau buah hati, tapi dia tidak bisa memberikan kasih sayang. Maksudnya ayah bekerja, ibunda bekerja, bahkan 1 bulan bisa jadi 5 hari dia bisa berjumpa sama anaknya, ataupun dalam 1 bulan bisa jadi 7 hari. Kenapa? Karena ayah sama bundanya satu shift masuk kerja, sehingga dia tidak bisa memberikan kasih sayang atau motivasi untuk anak tersebut. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan anak itu adalah titipan untuk kedua orang tua, dan anak itu adalah mutiara yang suci. Tentunya didikan anak ini tergantung dari orang tuanya. Bila orang tua dia mendidik ke jalan yang benar, tentunya anak dia menjadi yang benar. Tentunya apabila orang tua dia memberikan motivasi yang salah, maka anak itu akan jalan ke motivasi yang salah. Nah, bagaimana seandainya kedua orang tua tersebut dia tidak bisa memberikan kasih sayang atau motivasi untuk anak? Karena apa? Karena dia lebih mementingkan kerjanya, sehingga anak ini dia mendapatkan motivasi dari orang lain. Itu yang pertama. Baik, tadi sudah kita dengar satu lagi ya, karena judulnya 2. Oke, satu lagi. Baik, tadi sudah kita dengarkan juga kedua orang tua. Tentunya kedua orang tua jangan sampai nantinya dia boleh kita bilang bersetubuh, maksudnya balam pertama ya. Jangan sampai nantinya dia tidak bisa membaca doa sehingga ada orang lain ataupun ada jin yang membantu untuk bersetubuh. Baik. Kenapa sebelum kedua orang tua ini, maksudnya Linto Baru sama Darah Baru, kenapa sebelum kedua orang tua ini akad nikah, kenapa kita tidak membuat satu pengajian? Maksudnya kita memberikan motivasi untuk kedua orang tua. Boleh jadi, mohon maaf untuk KUA, boleh jadi KUA membuat satu peraturan bila seandainya kedua orang tua mau menikah, maksudnya Linto Baru sama Darah Baru, apabila dia mau menikah, kenapa enggak kita buat pengajian? Kita berikan motivasi, kita berikan ilmu untuk Linto Baru sama Darah Baru tersebut, sehingga dia sudah mapan di dalam keluarga nantinya. Bagi cuman itu pertanyaannya, kami persilakan untuk Dr. Zulkhairi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau misalnya orang tua yang dia jarang pulang ke rumah ya. Jadi kalau misalnya jarang pulang, paling setidaknya doa jangan pernah putus. Makanya dalam Al-Quran Allah mengajarkan kita para ayah agar senantiasa berdoa dengan kalimat misalnya Rabbi habli minas salihin. Itu doa pertama. Kemudian doa kedua, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Doa yang ketiga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
wa ja'alna lil muttaqina imama. Mesti di jarum merumpok sedidak aji doa jangan putus. Menyaurun jamun dia merantau jauh-jauh tapi anak bisa juga solehah bahkan karena doa anak putus. Tanya mungkin Dino agak mungkin jarang berdoa, tapi harus kita pahami bahwa doanya adalah senjata orang-orang beriman. Jadi akan sangat banyak pengaruh kepada anak-anak ketika orang tuanya mau berdoa. Jadi mana Teguh Ansariadi ya. Yang kedua terkait dengan problem mungkin makanya di KUA sekarang ada dibuat bimbingan catin. Sebenarnya sudah dibuat ya bimbingan calon pengantin. Kenapa dibuat itu oleh pemerintah? Karena pemahaman bahwa siapa yang mau menikah dia harus betul-betul mendapatkan wawasan yang cukup dulu. Hanya saja menurut saya bimbingan itu agak kurang. Makanya sebenarnya kita berharap ada inisiatif sendiri dari para generasi muda bahwa ketika mau menikah itu bukan sekedar dia bertemu dua insan, tapi juga dia akan melahirkan generasi masa depan yang harus dipersiapkan sejak dini. Jadi oleh sebab itu maka perlu sekali pembinaan wawasan agar sebelum ke jenjang pernikahan agar dia betul-betul siap dari berbagai sisi. Jadi mungkin yang tentang bacut bisa ditambahkan oleh Pak Maka dan lain sebagainya. Oke, kita tepuk tangan kepada Dr. Tuku Zulkhairi yang telah menjawab pertanyaan dari Syekh Ansariadi. Kemudian kita berikan kesempatan yaitu kepada dua penanya lagi secara singkat langsung pada pertanyaan. Kemudian ditujukan kepada siapa pertanyaannya, apakah kepada Bapak Dr. Andre ya, ataupun kepada Tuku Zulkhairi ataupun kepada Bapak Kapolsek Badasakti. Siapa yang bertanya? Silakan angkat tangan. Ya, secara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naluntuan Muhammad Reza kebetulan lo berasal dari Belanjrun. Yang ingin lo tanya kepada Bapak Andrea Zulfa. Jadi pertanyaan singkat langsung dalam pertanyaan, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka orang tua kepada anak? Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Ini bagi saya pertanyaan yang cukup berat ini sebenarnya. Tapi jangan kita katakan berat. Bahasa yang lebih kerennya pertanyaan cukup berbobot atau berkualitas begitu. Mungkin nanti Pak Dr. Zulkhairi mohon dibantu juga nanti bagaimana katanya durhaka orang tua terhadap anak gitu. Karena mungkin selama ini kalau kaum milenial itu kan sering mendengar ceramah, tausiah, nasihat seolah-olah yang salah anak-anak terus gitu. Kalau dalam ceramah-ceramah harus patuh, harus berbakti kepada orang tua gitu. Jadi kesannya kenapa di anak-anak terus sementara kesalahan orang tua juga kok tidak pernah disorot gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan persoalan orang tua tidak ada atau bukan kepada anak-anak saja. Karena kan sangat tergantung sisi yang dimulai dari pemahamannya. Ketika ini menjadi satu bentuk berbakti, maka berbakti itu sudah pasti adalah dari yang muda itu kepada yang tua. Namun kalau memang yang namanya itu mendidik, bertanggung jawab, pasti dari yang atas atau yang tua itu kepada yang muda. Nah, tadi ditanyakan apa tadi? Bagaimana durhaka orang tua itu terhadap anak. Nah, kalau secara surahnya mungkin nanti akan bisa dibantu, tetapi secara singkat dan sederhananya, apapun yang menjadi perintah orang tua, apapun yang menjadi permintaan ataupun suruhan ataupun nasihat, semua mesti tetap harus diikuti. Yang
tidak boleh dibantah hanya satu, yang boleh dibantah ataupun tidak diikuti adalah ketika ada permintaan yang itu bertentangan terhadap ketakwaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu boleh tidak diikuti. Nah, jadi ketika ditanyakan apa bentuk durhaka orang tua terhadap anak, ini kan terkait dengan persoalan tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah berarti orang tua mengabaikan tanggung jawab terhadap anak. Maka dalam hal itu urusan orang tua dengan Sang Kali Sang Pencipta terhadap pengabaian tanggung jawabnya. Jadi anak pun atau remaja pun tidak perlu juga berdoa terhadap orang tuanya agar orang tuanya juga dikasih hukuman atau sanksi, tidak perlu. Walaupun memang itu sudah menjadi satu kesalahan orang tua terhadap anak. Nah, lagi-lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kenapa orang tua bisa berperilaku seperti itu terhadap anak? Karena ketika remaja atau ketika masa yang dilalui, ada satu proses pembelajaran secara kejiwaan itu yang gagal. Nah, jadi kata kuncinya kalau ditanya tadi, apakah orang tua bisa durhaka terhadap anak? Bisa. Ada proses pembelajaran secara kejiwaan itu yang gagal, dan itu ketika dia memiliki anak, maka dia mengalami kegagalan lagi. Nah, maka dari itu kita balik lagi. Di saat kita masih remaja, di saat kita masih anak-anak, ingat, kalau kita tidak melakukan sesuatu yang benar, maka itu akan terus berujung sampai kita menjadi orang tua. Dan itu akan kita wariskan bagaimana cara mendidik. Kita banyak melihat sekarang ada satu ungkapan di mana-mana menyetujui ungkapan itu. Kalau menyaur ngaceh pegah lagi nyo, lagi pli minan minaninyo, kibanku lagi nyan ane gitu katanya. Kalau kata orang Indonesia, buah apel tidak jatuh dari pohonnya. Kalau kata orang Barat, like father, like sons. Atau ada juga yang mengatakan, kalau mau melihat karakter seorang anak gadis atau perempuan, lihat aja bagaimana karakter ibunya. Ini semua bersepakat bahwasannya kesalahan itu ketika dia awalnya terbentuk dari kesalahan orang tua. Nah, kesalahan seperti ini akan berwujud salah di dalam pendidikan. Apakah ini dikatakan durhaka terhadap anak? Mungkin nanti Ustaz Zukairi bisa membantu. Tapi lagi-lagi kita juga ingin menyampaikan, apapun kesalahan orang tua, apapun caranya yang diberikan itu salah, tapi jangan pernah menghardik orang tua, karena itu adalah persoalan yang lain. Tapi alangkah lebih canggih kalau misalkan kaum muda, kaum milenial ini, saya sendiri hari ini kadang-kadang ketemu dengan guru-guru saya yang ketika saya masih sekolah SMP, SD. Ketika saya sudah menjadi dosen dan hari ini, saya ketahui ada cara-cara mendidik itu yang keliru dan tidak tepat. Tapi saya tidak akan pernah menghardik guru saya. Karena bagi saya, guru ini tidak pernah yang namanya itu durhaka terhadap muridnya. Karena contohnya begini. Dulu ada satu guru, bukan orang Aceh. Saya sekolah di Taman Siswa Arun ya dulu. Jadi mata pelajaran bahasa Indonesia. Setiap pertemuan acara ulang tahun. Jadi guru kita ini dari Sumatera Utara. Nanti dikatakan, Andrea, kau minggu depan ulang tahun. Pak, saya tidak ulang tahun, 4 kau bulan ini katanya. Jadi setiap hari, setiap minggu itu ulang tahun. Pelajaran bahasa Indonesia. Lalu ada lagi yang memang mengajarkan metode-metode. Ketika saya sudah jadi guru juga, kayaknya itu salah semua. Apakah saya mengatakan guru ini durhaka terhadap muridnya? Tidak boleh. Dan itu tidak ada kita anggap. Saya mengajak kaum milenial khususnya dalam hal ini, ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang tua, dari guru kita, yang salah atau tidak tepat, maka itu menjadi satu poin lebih bagi kita ketika kita bisa merubah yang tidak benar itu menjadi benar. Jangan pun terjebak dengan apa yang sudah diberikan orang tua itu salah, kita lanjutkan. Inilah fungsi kita menimba ilmu agar kita tahu menempatkan yang mana benar, yang mana yang salah, yang mana yang bisa kita ambil, yang mana bisa kita buang.
Kesimpulannya adalah durhaka orang tua terhadap anak itu bukanlah kita menyebut durhaka, tetapi ada tanggung jawab yang tidak diemban secara seutuhnya, dan biarkanlah itu urusan antara orang tua dengan sang yang di atas. Kita selaku kaum remaja tetap kembali kepada jalan yang benar dan carilah pintu-pintu nasihat, ilmu-ilmu yang tepat untuk menjadi bekal hidup kita. Mungkin itu yang bisa saya berikan respon. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi penanya selanjutnya. Kemudian terkait dengan keamanan boleh ditujukan kepada Bapak Kapolsek Baransakti dan juga kepada Bapak Kapolsek Tanah Luas. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidul Barizat dari Dayah Babu Saadah, Dayah Abana di Simpang Dama. Pertanyaan saya tujukan kepada Abu Bangka dari pihak aparat keamanan. Dalam hal ini kita melihat kenakalan remaja dan kenakalan orang tua ini berawal daripada lost control. Artinya tidak ada anak-anak yang memang merasa diperhatikan oleh orang tuanya, begitu pula sebaliknya. Juga melalui media sosial, melalui HP dan lain sebagainya, internet, ini juga menjadi penyebab lost control. Nah, kalau kita mengacu kepada adanya pengajian sebagaimana dibilang oleh Ustaz Zulkhairi tadi, kalau misalnya dalam setiap kampung itu ada pengajian, maka yang datang hanyalah tingkat-tingkat yang saleh-saleh mendau. Tak pegat pengajian urang tuha yang saleh saja. Tak pegat pengajian ke anak muda yang saleh saja. Tapi anak-anak muda yang berada di kedai-kedai kopi nyo hana yang ya. Jadi dalam kasusnya long kepengen untuk tupu dan mungkin mewakili daripada masyarakat memandum yang kondisi no. Alangkah baiknya mungkin pihak pemerintah, apakah itu bupati, apakah itu polisi, apakah itu gubernur dan lain sebagainya, membuat sebuah rancangan undang-undang pakiban untuk minimalisir kenakalan remaja dan kenakalan orang tuanya. Karena menyetok tak pegah-pegah lagi nyohan jalan. Nyo mohon maaf sebelumnya, karena menyetok tak pegah-pegah kedai kopi, tak pegat kajian lagi tanpa adanya undang-undang daripada penguasa, kemungkinan jalannya 0% ataupun cuma 1, sekian persen. Maka dalam halnya lu kepengen penjelasan daripada Abu Bangka, apakah ada sebuah terobosan daripada pihak pemerintah untuk mengupayakan, bahasa lain tak intat bola bak gawang, baik belagu tadang bak gawang tak preh bolanya ijak apa katanya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Jadi saya sedikit menjawab. Ini sebenarnya masalah kenakalan remaja ini begitu muncul di Luk Semawe. Setelah itu kita sudah mengantisipasi. Artinya kita melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Ini sekolah tingkat SMP dan SMA. Ini kita lakukan sosialisasi. Dan bahkan ada pengajian-pengajian RTA di Luk Semawe juga, pengajian kedai kopi, ada juga pengajian Road to Cafe yang diadakan oleh anak parti production. Ini anak parti production termasuk ada Kecik Mujakir, Kecik Kutablang. Ini maaf cakap saya bilang anak parti ini parti kelompok dulu yang pemain-pemain band. Pemain band, musik-musik keras identik dengan pakai narkoba. Tapi sekarang mereka ini sudah tobat, kita bilangnya. Sudah tobat. Memang seperti disampaikan oleh Adinda ini, artinya kita buat pengajian yang hadir, ini yang sering ke masjid. Yang hadir yang sering ke masjid. Di Luk Semawe gitu juga. Kita buat pengajian kedai kopi, RTA buat pengajian, APP buat pengajian, Kalabah buat pengajian, ada berapa buat pengajian. Sampai malam minggu kemarin kita buat pengajian, hadirnya Ustadz Amri Fahmi, itu pengajiannya di lapangan Irak. Itu alhamdulillah luar biasa di lapangan Irak. Artinya dalam pengajian ini untuk menyentuh ke masyarakat kita jemput bola. Jangan monoton, istilahnya kita buat misalnya satu tempat pengajian. Ini contohnya, kita buat pengajian di Gedung Kopi ini. Ini yang datang memang
yang sering-sering ke masjid. Tapi artinya kita sudah melakukan dakwah dan syiar. Sama juga kita program kalau di Banda Sakti itu saya tekankan setiap desa harus buat sosialisasi narkoba. Anggarkan dana desa untuk sosialisasi narkoba. Walaupun nanti pada saat sosialisasi narkoba yang hadir yang tidak pakai narkoba. Yang hadir yang waras-waras. Yang pungo-pungo punya positif dan buka boleh berdai. Anak budak buka. Tapi artinya kita sudah melakukan upaya-upaya. Artinya berpuasa. Tetap kita istilahnya berupaya mengingatkan, apalagi tentang masalah anak kita. Masalah anak kita yang masalah terjadi kenakalan remaja, orang tua jangan menyerah. Sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali ingatkan. Jangan sampai orang tua lepas tangan. Hai kubikili, bah munani gini. Ketika ditangkap, ketika bermasalah, orang tuanya terbawa juga. Jadi saya rasa kalau misalnya masalah sosialisasi atau dakwah-dakwah di kedai kopi ini ataupun di kampung-kampung misalnya itu saya lihat di Usmawe itu hampir tiap kampung ada pengajian. Baik itu malam Jumat, malam Senin, baik pengajian di situ sendiri ataupun pengajian yang menghadirkan guru-guru di tempat lain. Jadi saya rasa kita lebih fokusnya di sekolah-sekolah dan kita sampaikan kepada kepala desa dan perangkat desa. Setiap ada kegiatan di desa disampaikan juga tentang masalah kenakalan remaja dan dikasih pandangan. Jangan kita lepaskan. Jangan kita lepaskan. Apalagi anak-anak kalau sudah terlibat lem dan terlibat narkoba. Itu di Kota Lusme banyak sekali anak-anak pejabat yang terlibat narkoba. Itu ada 3 orang saya kirim pada Aceh itu. Rehab. Apa yang ada di rumah habis. Dibeli mobil sama orang tuanya, mobil digadekan. Gabung sama kelompok-kelompok Islam. Dibeli Honda, Honda digadekan. Habis Honda digadekan, apa yang ada di rumah. Jadi kita tidak bisa proses tanpa ada pengaduan. Kadang-kadang orang tuanya menyampaikan kepada kita, nuduk nulung Pak Kapolsek, nuduk nulung nuculok langsel. Kita tidak bisa sembarangan. Kita ada prosesnya, Pak Kapolsek ya, tidak bisa sembarangan. Tapi ketika dia melakukan perusakan di rumah, dipecahnya TV, dipecahnya motor, dipecahkan mobil, buat pengaduan. Buat pengaduan supaya bisa kita proses. Biasa kalau sudah kita tahan 2 hari atau 3 hari, itu maaf cakap saya bilang dosis dari narkoba itu hilang. Begitu hilang baru sadar, baru kita kirim rehab. Mungkin seandainya nggak kita lakukan begitu, nggak akan pernah mau rehab. Cerita masalah rehab aja dia melawan sama orang tuanya. Mungkin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita berikan kesempatan yang terakhir kali. Silakan untuk menjawabnya Bapak Kapolsek Tanah Luas, sedikit penambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir di sini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam acara kajian tentang kenakalan remaja. Di sini tadi saya mengambil suatu kutipan tentang masalah kejahatan remaja isap lem. Kita mengetahui bahwa isap lem itu banyak terjadi kepada anak-anak remaja, khususnya anak SMP, SD, SMA. Ini yang dapat di lapangan kita temukan. Tapi pertanyaannya, apakah anak-anak ini bisa kita ajukan perkaranya? Ini masa pengadilan, peradilan. Jadi ini harus kita bersama memberantasnya. Kalau masalah ngelem, namanya ngelem, ini tidak mengandung zat adiktif. Jadi, bila kita temukan dalam hal tersebut, kita hanya bisa menyelesaikan, tadi sudah disampaikan sama Pak Kapolsek, itu kita lakukan penahanan paling lama 1 x 24 jam,
dengan cara-cara kita mengisi rohani dia. Bagaimana caranya juga kita memanggil tentunya ahli daripada yang dapat menyampaikan tentang agama dan yang bertanggung jawab juga di mana dia tinggal, termasuk orang tuanya. Di sini juga jangankan ngelem, bensin aja itu kalau bapak-bapak juga memperhatikan, itu dihirup. Saya ulangi lagi, dihirup. Itu yang namanya bensin kalau dihirup sama juga seperti lem, bisa sampai dengan kebiruan. Dan ini juga kalau kita tidak mengantisipasi tentang remaja ini, mereka terus kena kurangnya perhatian daripada kita semua. Ini adalah tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab polisi, pemerintah daerah, ataupun juga dari Muspika. Tapi kita bersama, mari kita berantas semuanya. Bila ada suatu temuan yang begini, laporkan segera, kita bergerak. Bila ada suatu hal yang kita inginkan untuk memberantas semuanya ini, mari sama-sama kita bergerak. Ada yang menyampaikan kepada saya, Pak, di sana ada orang hisap sabu. Itu kami korek dulu sementara, kita tanyakan bagaimana. Tapi kalau hanya dia menanyakan, mengatakan katanya, janganlah katanya. Kenapa? Setiap hal-hal yang tersebut itu harus adanya pembuktian, petunjuk, barulah kita datang ke TKP, benar apa tidak mereka melakukan suatu hal tentang narkoba tersebut. Percuma saja kita datang, tetapi kita tidak bisa membuktikan. Nah, ini sering terjadi. Intinya juga, bila kita memeriksa yang bersangkutan tanpa adanya bukti, hanya urin positif, ini juga tidak bisa kita proses hukum. Jadi saya minta kepada semua khalayak, bila ada informasi-informasi, setidaknya itu akurat, petunjuk dan bukti yang ada, mari kita sama-sama berantas. Jangan diserahkan, dibebankan sama polisi atau Muspika. Sama-sama kita jalan. Insya Allah di kecamatan kita ini akan aman. Saya juga sering, kita juga Babin Kantimas menyampaikan kepada masyarakatnya, masyarakat binaannya, dan juga kami ada program curhat Jumat. Sekarang saya sudah sama anggota turun ke setiap desa. Jadi masukan-masukan dari masyarakat desa, perangkat desa, dan orang tua kita di desa, itu kita tindak lanjuti. Insya Allah pelan-pelan, step by step, semuanya ini akan saya katakan aman kalau kita mau bersama. Intinya jangan semuanya dibebankan sama kami-kami. Kita harus sama-sama, tolong didukung. Dan contohnya setiap ada acara seperti, ini katanya lagi tentang masalah judi online, itu juga kita harus bisa membuktikan. Memang kita tahu mereka duduk di kedai kopi bermain judi online. Bisa nggak kita buktikan mereka itu bermain judi online? Kalau memang bisa, kita tangkap. Ada juga kepala desa pada saat itu menanyakan, nah ini kita juga khususnya di kecamatan kita ini diaktifkan masalah pos kamling. Kepala desa menyampaikan, buat apa Pak pos kamling dihidupkan lagi? Yang ada mereka di sana main judi. Saya tanya, judi apa Pak? Saya bilang gitu. Judi. Banyak ya masalah judi itu, bisa jadi dari permainan, judo, ataupun online, dan lain-lain. Saya hanya bilang begini, tujuan dari pos kamling itu apa? Kalau memangnya orang yang ada di situ, termasuk Pak Kecik,
bermain judi di situ, saya tangkap. Intinya di situ. Jadi jangan semuanya itu istilahnya tempat kita kumpul di sini untuk menjaga keamanan, tetapi dibuat sarana untuk bermain judi. Nah, ini yang tidak baik. Kalau memangnya ada, ya sama-sama kita berantas. Saya rasanya ini saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya mewakili daripada Bapak Kapolres, yang mana ajudan ada menyampaikan kepada saya Bapak Kapolres tidak dapat hadir di sini dengan beradunya waktu, beliau ada acara tempat lain. Begitu juga dengan undangan yang bersamaan dengan saya ada di sini, berarti saya mengatasnamakan Kapolres juga sebagai Kapolsek di sini. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dan aplaus yang meriah kepada Bapak Kapolsek Tanah Luas, kemudian para hadirin dan para pengunjung Kafe Gerudung Kopi. Mengingat kondisi dan waktu, maka sesi tanya jawab kita padai. Adapun kemudian sebelum kita tutupi dengan doa, kita berikan kesempatan untuk penyampaian kesan dan pesan secara singkat-singkatnya kepada dua tokoh yang hadir pada malam ini. Yang pertama kepada Bapak Insinyur Muhammad Hatta SSTNT untuk penyampaian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada junjungan Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para narasumber yang sangat luar biasa, Bapak-bapak dan adik-adik sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia ini, pertama sekali izinkan kami menyampaikan apresiasi dan rasa ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya, bil khusus kepada Rais Am RTA Jawa Utara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pesan dan kesan, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat merajut tali silaturahmi dan memperkuat ukhuwah di antara kita sesama. Karena dalam pandangan saya, silaturahmi is power, bahwa silaturahmi itu adalah sebuah kekuatan. Di dalam sebuah pepatah, di setiap pertemuan sering saya menyampaikan bahwa tiada kesuksesan tanpa perjuangan, tiada perjuangan tanpa persatuan, tiada persatuan tanpa kebersamaan, dan tiada kebersamaan tanpa adanya silaturahmi. Jadi kalau teman-teman RTA mau sukses, ya harus sering-sering silaturahmi. Maka kebegah miyuhajat gedeganyo budatim saboh miyuhajat kejerohnyo bersering-sering kita ya silaturahmi. Kami ingin menyampaikan begini ya, tentang apakah kenakalan remaja ya, bisa kita katakan kita solusi untuk kenakalan remaja tetap kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka. Sebenarnya patronnya sudah jelas, aturannya sudah jelas, tinggal kita ada tidak mengamalkan dari apa yang ada Al-Quran untuk kita jabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena saat ini yang kita lihat adalah tuntunan itu dijadikan sebagai tontonan, dan tontonan ini dijadikan sebagai tuntunan. Ini yang jadi masalah bagi generasi muda. Padahal kita tahu bahwa generasi muda adalah penentu perjalanan suatu bangsa dan daerah di masa yang akan datang. Karena pemuda adalah motor penggerak di dalam setiap perubahan. Maka dalam bahasa Aceh nak disampaikan, keng pagi karena gerundung dan keng gampung karena anak muda. Ya, buruk kaya karena urung ngiap dan buruk anak miat karena urung tua. Jadi tetap masalahnya ada pada orang tua. Artinya the young today leaders tomorrow. Generasi sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau pertanyaannya bagaimana kondisi tanah luas ke depan, Aceh Utara dan Aceh ke depan, kalau bisa kita menjawab pada malam ini bagaimana kondisi para remaja, para pemudanya, begitulah kondisi daerah kita di masa yang akan datang. Kalau pada hari ini remaja kita menanam jengkol, dipastikan 10-20 tahun ke depan akan memanen jengkol. Namun kalau pada hari ini kita menanam apel, insya Allah ke depan pun kita akan memanen apel. Maka daya ungkit terbesar Bapak Ibu hadirin yang berbahagia itu adalah tergantung orang-orang yang berada di sekeliling kita. Maka jina disampaikan bayo gedanyo dan mengen nguru mekat banyak minyak banget bayo gedanyo akan bebe. Maka bagaimana peran daripada orang tua itu tuh mengarahkan anak-anak kita itu berada di lingkungan yang positif,
sehingga bisa menebarkan energi positif. Maka siapa kita ya tergantung ketika kita sendiri. Ya, kadang kedayau sendiri, walaupun kedayau selaku orang tua Pak Nazar, kita kan cuma berlagak dewasa di depan anak-anak. Padahal ketika kita sendiri kita akses situs-situs yang berbahaya juga, situs-situs yang negatif, karena kita awam terhadap pemanfaatan teknologi. Begitu HP diambil sama anak, historinya lupa kita clearkan, tahu dia ternyata orang tua saya juga mengakses situs porno. Jadi dia nggak takut sama kita, Bapak Ibu. Jadi anak kita jauh lebih pintar daripada kita. Anak-anak sekarang itu fokusnya cuma 8 detik, itu hasil penelitian anak-anak generasi milenial sekarang. Maka saya sering mengatakan bahwa my enemy is me, musuhku adalah aku, bukan orang lain, Bapak Ibu. Tidak ada masalah anak kita dengan orang lain, tidak ada masalah anak kita dengan siapapun, tidak ada. Masalah anak kita adalah bagaimana cara kita mendidik daripada mereka. Maka menurut saya ada 3 hal bagaimana cara mendidik anak. Yang pertama, kita paksakan mereka, kemudian itu bisa menjadi kebiasaan bagi mereka, dan ketiga itu bisa menjadi hobi dari mereka, baru akan muncul keikhlasan. Melakukan sesuatu bukan karena sesuatu dan tanpa mengharap sesuatu, semata-mata karena mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata-kata Jack Ma itu bisa menjadi mungkin ini apa Pak Andre ya, motivasi bagi kita. Jack Ma mengatakan the young people are solution for tomorrow. Bahwa generasi muda adalah solusi untuk hari esok. Dan the young people are solution for all the worries. Bahwa generasi muda adalah solusi di atas segala kekhawatiran dengan kita, di atas segala kekhawatiran kita. Maka ketika kita bisa hidup bersama dengan para pemuda, tentunya ini akan memberikan energi yang positif. Maka saya memiliki saran mungkin kepada Rais Am ya, kepada Tokoh Hafiz. Ini kenapa anak muda saat ini tidak mau mengaji di Menasah? Ini menjadi fenomena. Di kampung long pinap buat anak muda, anak urung tua, 5 bahkan. Belum lagi di Masjid Agung itu setiap hari ada kegiatan, tapi yang hadir orang-orang itu saja. Dalam versi saya tidak ada murid yang bodoh, yang ada adalah guru yang tidak tepat. Anak murid yang bangai, tapi ada guru yang tidak tepat. Kenapa ada anak-anak mungkin Tunku Muwardi lebih paham? Kenapa dia bahasa Inggris bisa dapat A, matematik dia 90 A dia dapat, tapi di matematik dia dapat 50 atau 60. Ini ada yang masalah dengan gurunya, bukan dia. Mungkin pola juga harus dirubah, karena ini seiring waktu perjalanan. Sayyidina Ali juga mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan masanya. Mungkin anak-anak muda nggak mau mengaji karena begitu dia dihadapkan sama kitab Fardhu'in ataupun Masailai, perukunan, ini kan pertama sudah ada masalah dulu. Dia tidak bisa membaca kitab Jawa. Ketika kepudu iku nyo itanyo anak muda ada mata mandang terang, meruduha mandang je bergilah, nyolong mata kamin sekian sehingga handul kalian pak kata mandang. Ketika kesurung pak tanyo nyo hanjit kan je masalah. Maka ini perlu juga dicari pola. Bagaimana sistem pengajian yang efektif untuk pemuda, sembari mereka nanti akan kita arahkan kepada pengajian seperti orang tua. Pukuh perlebut misalnya pemuda bertanya, tungku menjawab, itu perlu ada di setiap kampung. Karena untuk sebagaimana Tunku Sedul sampaikan, aturan ini sudah bagus. Kita sudah ada Kandun nomor 9 2008 yang mengatur tentang 18 perkara di kampung, itu bisa 18 perkara di kampung bisa diselesaikan secara adat. Maka fungsi Tuhaput itu lebih daripada DPR. Kalau DPR cuma dia ada monitoring, ada legislasi, ada budgeting. Satu lagi kalau fungsi Tuhaput, karena Tuhaput juga adalah namanya penyelesaian sengketa adat. Jadi kalau menurut Luntuan, makanya butuh effort kita bersama. Apa yang dilakukan oleh teman-teman daripada RTA sudah bagus, dan ini bisa kita implementasikan di setiap kampung. Mungkin salah satu Jid Abegat mungkin di kampung coba rubah mungkin Pak Kapolsek, pemuda bertanya, Ustadz menjawab atau Tunku menjawab, bekna kita mendengile. Karena urung mesti kata surung kita nyok kasusah anak muda. Tapi ketika lama kelamaan ada 10 kali mereka sudah merasa nyaman, ini mereka akan mau. Dan penyakit urung danyo juga kadang-kadang otro urung na pakai peci baje agak bacutnya langsung dah surung gunung kuimu maju muda. Dayu waza na juilenya kan jadi beban kejut. Jadi kita harus tacing dasaring dasarkele. Urungnya harus tapantau ile be bangkan kalian meze Tunku Muwardi atau ulun sok peci na tasuk jas. Begitu datang ke Kumlasah langsung diarahkan ke Tunku Imum. Padahal kalau tunte mukamat kalau menjir. Jadi ini butuh pemahaman kita bersama, butuh usaha kita bersama, sehingga kita harapkan bahwa generasi muda yang ada di Pase, di Aceh Utara ini akan jauh lebih baik.
Maka Luntuan termasuk salah satu yang menggerakkan safari subuh di Aceh Utara. Alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Dari Langkahan sampai dengan Kurumane kita sudah bergerak. Hanya tinggal 4 kecamatan. Wadah bergerak selama 5 tahun. Longkalan ruang dan tempat untuk anak muda sempit. Maka membegat sebuah wadah yang namanya Kompas, komunitas pemuda subuh, untuk memberikan peran kepada anak muda, apakah sebagai muazin, apakah sebagai penceramah, pimpinan zikir, pemandu acara maupun imam. Ini termasuk, ini ada Zulkhairi mungkin yang suara merdu sebagai imam. Coba berdiri ini Zulkhairi. Berdiri ini salah satu. Ini sangat merdu suaranya. Artinya begitu kita berikan ruang, ternyata cukup banyak talenta. Dalam waktu 6 bulan ada 20 orang ternyata yang pinter berbicara, yang pinter memberikan ceramah, dan sudah kita rekomendit sebagian besar untuk berada di Tazkaratul Ummah untuk menjadi penceramah. Artinya ini butuh effort bagi kita bersama. Narasi silahkan kita bangun, tetapi ini butuh aksi nyata. Aksi nyata apa yang bisa kita lakukan, ayo kita silahkan untuk berbuat. Tidak mesti itu harus daripada pemerintah, dimulai dari orang tua, dari dusun, dari lingkungan kita dan lain sebagainya. Belum berharap bahwa kajian seperti ini akan terus berlanjut, dan kita berharap kepada ketua RTA nya baik bosan-bosan, walaupun ada kadang-kadang suara miring, itu udah pasti ya. Jadi kita tidak akan besar tanpa ada masalah. Kita akan besar ketika kita memang ditempa oleh berbagai macam masalah. Saya pikir hanya demikian yang dapat kami sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini akan senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran dan kesuksesan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dan aplaus yang meriah kepada Kanda Insinyur Muhammad Hatta STMT. Kemudian sebelum kita tutupi dengan doa, juga kita berikan kesempatan untuk menyampaikan kesan dan pesan sesingkat-singkatnya kepada Ustadz Saifuddin Fuadi SAGMA. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada pengantar Rasulullah, para narasumber yang sangat luar biasa, Abu, serta seluruh dewan milenial. Kenapa dewan milenial? Biar tercangkup semuanya. Saya diberi kesempatan sedikit, sesingkat-singkatnya, mudah-mudahan memang akan saya sampaikan sedikit saja. Karena tadi kita sudah mendengar sebenarnya, dan kita barangkali tahu tentang kenakalan remaja atau bahkan kenakalan orang tua yang hari ini kenapa diambil temanya oleh RTA. Barangkali hal yang ini terjadi di dekat dengan kita, atau maaf-maaf kadang-kadang di dalam rumah kita. Stressing yang saya sampaikan, kalau Bung Hatta tadi mengangkat para generasi muda yang di atas remaja, artinya sudah muda. Nah, tadi banyak sekali kasus-kasus yang hari ini terjadi dan viral di media sosial, atau bahkan yang nggak viral banyak sekali. Saya sewaktu pernah 2 minggu yang lalu diminta oleh salah satu kepala sekolah, Ustaz, tolong berikan arahan, kasih tausiah khusus masalah kenakalan remaja di salah satu SMA di Aceh Utara. Karena kebetulan mau nyan bak sikulalung barang, nah barang dalam tanda kutip, kita sudah tahu semua yang di Aceh, bukan di Jawa. Jadi yang kedua, banyak hal-hal yang itu salah satu baru ya. Itu yang kalau satu diungkap berarti ada lain, ada berapa puluh yang lain gitu. Jadi saya ingin mengulang sedikit dulu di tanggal 25 September 2019 untuk mengantisipasi atau mencari solusi bagi terhadap generasi kenakalan remaja. Dulu kami pernah kita lakukan deklarasi bersama, yang hadir juga Pak Wakil Bupati, ada hadir Abu Payapasi, tentang menyelamatkan generasi dan penegakan syariat Islam. Nah, ada 2 stressing di situ tentang penyelamatkan generasi. Dulu ada dengan mensantrikan generasi muda usia sekolah, khusus anak SMP, SMA. Yang mahasiswa itu ada fokus yang lain lagi. Nah dulu, dan ini sejalan sebenarnya dengan visi misi pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dan sudah ada dulu dilakukan
tentang dilarang anak-anak berkeliaran itu sudah ada sebenarnya, sudah ada perbub dan sebagainya. Cuman dalam tahap untuk aplikasi melaksanakan pada ada pujak bud nyan medun. Maka Luntuan ingin sampaikan sedikit bagaimana bentuk yang mudah. Ini sampai kepada, kalau tadi sudah disampaikan oleh pemateri dan sebagainya, teman-teman Bung Hatta, saya sampaikan coba yang sangat teknis, walau sedikit. Jadi kenapa mensantrikan generasi anak-anak usia SMP SMA? Kalau SD suka aman ya, kayak dia buat sebut bak TPA dan TPK itu aman. Jadi kenapa harus disantrikan? Karena memang siswa tadi sudah disampaikan oleh Abi Doktor sangat minim pelajaran agama. Maka pelajaran agama itu kita stressingkan di daya, bukan di BP, bukan di balai pengajian. Daya. Artinya semua siswa yang terdaftar dalam usia SMP SMA itu wajib terdaftar sebagai santri di daya terdekat dengan wilayahnya. Baik menambah biaya. Bayangkan kalau jam 6 sore anak-anak itu sudah diantar oleh orang tuanya atau oleh ibunya atau oleh walinya dan sebagainya ke daya. Dan boleh itu pulang jam 10. Biasa daya posipluh atau lewat. Biasa Pak Hatta menjemput anaknya di daya Walidi jam 10. Itu nyangka gede wali-wali dan ayah. Dan itu anak-anak kalau bisa hana HP gadget hari. Nya HP hana hari karena insyaallah han bangai mana HP. Lun tuan sampaikan anak lun 6 tahun badaya insyaallah hana pupu hana pakai HP dan hafiz 30 juz kayak kuliah ujawa dengan beasiswa. Artinya hana tidak akan bodoh anak kita kalau anak-anak itu tidak perlu pakai gadget ini. Gadget kan HP tutup dan pun untuk. Ketika dihubungi kan ada HP ustazah dan ustaz. Jadi bayangkan kalau dari jam 6 anak kita ada intat badaya, dia ada pelajaran agama. Waktu salat sudah selamat, maghrib isya sudah selamat. Apalagi orang Syekh mau untuk anak-anak itu jemput setelah subuh jam 6 atau setengah 7 pagi. Berarti ada 3 waktu salat, itu sudah aman selamat. Pelajaran agama jelas ada. Masalah teknisnya adalah masalah di situ diajarkan kitab dan sebagainya. Hai kebadayah sesuai dengan tingkat. Jadi itu yang pertama. Kalau anak-anak kita itu diwajibkan untuk, dan itu sebenarnya sudah ada dalam visi misi. Cuma tinggal pelaksanaan. Pelaksanaan berarti teknisnya pada tiga dinas terkait, dinas pendidikan, dinas daya, dinas syariat Islam, plus Kementerian Agama untuk membawahi madrasah. Yang keaman. Lalu di sekolah, wajib sekolah itu salat zuhur berjamaah. Tinggal oleh orang tua hanya satu salat asar sekali. Bayangkan, jadi nilai positifnya apa? Daya yang ada di sekitaran itu daya akan terisi dengan santri. Nyo daya agak ramai, anemit hana. Jadi itu insya Allah akan menyelamatkan generasi. Ini pada tahap tataran praktis ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita hadir, dan saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh RTA hari ini dan didukung oleh semua pihak. Insya Allah mudah-mudahan walau bukan yang sangat ideal, tapi minimal kita sudah berupaya. Kita upayakan ya, misalkan, dan itu Luntuan sangat yakin berapa tahun, berarti hanya butuh waktu 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun, maka di usia yang ke-7 tahun dia masuk 7 tahun berikutnya minimal anak-anak kita itu sudah akan aman tentang bidang pendidikan agama. Termasuk disampaikan tadi kenapa di KUA misalkan sebelum nikah tidak dilakukan bimbingan, ada. Hari ini sudah ada peraturan KMA, keputusan Menteri Agama, setiap itu wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Ada, walau memang hari ini jadi menyeberat tes mempersiap urang nikah tes hanya jadi nikah aja. Ya. Tapi maka hari ini tidak ada tes sebelum nikah, adanya bimbingan pranikah. Termasuk Tunku Murhabat adalah salah satu pembimbing pranikah, walau beliau belum menikah. Mudah-mudahan hari ini kita doakan Tunku Murhabat sesudah ini lepas masalah jangnya. Amin. Barangkali demikian. Saking semangat, itu kan orang jak lo main Tunku Murhabat mengai uap, tapi kadang-kadang ya. Baik, alhamdulillah. Tapi ini anak muda yang sangat luar biasa. Sampaikan. Jadi ini Humas KUA. Insya Allah plus akan menjadi Humas Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Baik,
itu diantara stressing kita. Mudah-mudahan apa kita duduk malam ini kita lakukan action walau hanya sedikit, tapi minimal tidak kita semata-mata diskusi di warung kopi kemudian kita pulang. Tapi saya yakin pasti banyak hal yang positif yang bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan kami yakin dengan Abu, Tengku dan semua Pak Mukim, Pak Geci, insya Allah siap kita bergerak untuk menyelamatkan generasi minimal, karena ini sudah pernah kita deklarasi dan ada medianya di koran cetak Serambi Indonesia ada, saya masih nyimpan karena ada hadir semua itu. Hai Abu Paya pasti hadir, cuma tingkat pada dataran praktis insya Allah mudah-mudahan barangkali ini akan mampu kita lakukan dengan dipegang kembali oleh RTA. Kadang-kadang kedua dorje mungkin masa Covid jadi dua sehingga jenuh kagak pegang oleh RTA. Terima kasih Ustaz Hafiz atas membangunkan kami kembali ya, kami dulu termasuk salah satu deklaratornya. Demikian barangkali sekedar apa yang bisa kami sampaikan, tentu banyak kekurangan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dan aplaus yang meriah kepada Ustaz Saifuddin Fuadi SAG MA. Kemudian para hadirin dan seluruh pengunjung kita duduki dengan doa yang akan kemudian kita akan duduki dengan pembacaan doa. Dalam hal ini kami mohon kiranya berkenan kepada guru kami Tungku Mawardi SH. Kepada Tungku Mawardi SH kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin. Ya Allah, ya Tuhan kamu, jadikanlah momentum kajian milenial bulanan bak malamnya ya Allah sebagai wadah untuk menyamakan persepsi, menyatukan elemen masyarakat ya Allah, sehingga adanya motivasi untuk menangkal kenakalan remaja ya Allah, untuk memberikan pengertian kepada orang tua sehingga tidak akan ada dosa siapa-siapa ya Allah. Ya Allah, jadikanlah momen acara kajian milenial RTA bulanan pada malamnya ya Allah sebagai wadah untuk bisa kamu mencegah para remaja daripada jauh untuk memakai apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya Allah, sehingga bisa kami menyelamatkan remaja sebagai orang yang akan memegang tongkat estafet bangsa dan agamamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada Tungku Mawardi SH. Semoga apa yang telah dipanjatkan doa juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan seluruh pengunjung kajian Cafe Milenial di RTA Aceh Utara, maka kita telah tibanya di penghujung acara. Mengingat kondisi, waktu dan keadaan, maka kita padai akhirnya doa, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kajian milenial bulanan RTA Aceh Utara. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah berhadir, seluruh para tamu kehormatan kami, para donatur yang telah, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin. Saya selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi foto bersama.
Rais Islam BJRTA Aceh Utara, kita ada berkenan untuk kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Para seluruh para hadirin, para pengunjung